Sesuai dengan janji kami di awal ya, bahwa kami akan mengeksplorasi ruangan Command Center Operasi Komodo KTT ASEAN ke-42. Apa saja sebetulnya yang bisa dipantau dari ruangan Command Center ini dan bagaimana nanti pengamanan terkait dengan KTT ASEAN. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Asisten Bidang Operasi Kapolri bersama dengan Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Agung, ini kita sudah ada di ruangan Command Center dan banyak sekali data nih di belakang Bapak. Bisa dijelaskan Pak, apa saja sih yang bisa dipantau dari Command Center ini dan apa saja data yang dihimpun di sini? Ya, kita ingin memantau dan menghimpun data. Sejatinya Command Center ini adalah perpaduan dari teknologi, sistem, dan sumber daya manusia yang dipadukan di dalam Command Center ini. Ada tiga hal yang ingin kita pantau, yaitu hal-hal yang sifatnya deteksi, apa-apa yang kemungkinan atau hal-hal yang ditemukan, kemudian merespon dari berbagai macam problematika yang ada di lapangan, dan yang ketiga memprediksi hal-hal apa yang mungkin terjadi di Labuan Bajo ini. Tiga hal ini yang kemudian kita kelola dalam pengolahan data yang ada di Command Center ini. Ya. Jadi, ada pantauan dan respon serta prediksinya ya Pak nanti. Ya. Apa saja sih Pak data-data yang sudah terprediksi mungkin oleh petugas di lapangan atau oleh sistem yang sudah terpasang? Bisa dijelaskan Pak di layar-layar kita ini? Iya, layar sebelah sana kita memantau kamera face recognition kita yang ada di beberapa titik yang untuk memantau daripada beberapa target yang sudah ada pada kami, yang mana target-target ini nantinya apabila terpantau akan ada alert kepada kita untuk kita merespon. Demikian juga kita akan memantau daripada berbagai macam informasi terkait dengan kebencanaan. Ini tersambung dengan BMKG, sehingga kemudian kita sampai hari ini ada 30 notifikasi ataupun alert dari BMKG terkait hal-hal yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Pak, saya mau sedikit memperdalam lagi soal face recognition. Tadi kan ini nih Pak, yang sebelah layar atas kiri sudah terpasang ada CCTV. Itu real time ya Pak? Ya. Ini berapa titik kita sudah siapkan CCTV yang real time, yang mana CCTV ini sudah kita masukkan aplikasi untuk mengidentifikasi apa disebut dengan face recognition. Sehingga kemudian apabila kita ada target yang terpantau dari CCTV ini akan muncul dan kita akan melakukan respon. Beberapa hal yang sudah kita siapkan, bahwa selain CCTV kita juga menyiapkan petugas yang ada di sana untuk mengambil langkah-langkah apabila kemudian kita menemukan dari target yang ada di sana. Maksudnya target ini kalau ada track record ya Pak atau rekam jejak yang kemudian menimbulkan ada potensi ancaman gitu ya Pak kira-kira? Target-target ini adalah DPO yang ada pada kita, kemudian orang-orang yang terlibat dari berbagai macam kejahatan serius yang kita masukkan dalam sistem kita, sehingga kemudian apabila mereka muncul di satu tempat yang ada terpantau oleh CCTV yang kita lengkapi dengan face recognition, akan kemudian kita bisa merespon. Artinya setiap bentuk kejahatan juga ini sudah dapat diantisipasi dan dicegah ya Pak, harapannya dari data-data DPO dan identitas yang sudah terpantau. Tadi juga ada pantauan soal cuaca ya Pak, bekerja sama dengan BMKG. Mungkin bisa dieksplor juga Pak saat ini koordinasinya seperti apa Pak dengan stakeholder terkait untuk pemantauan? Dalam satu pengamanan event seperti ini kita selalu bekerja sama dengan BMKG, kemudian juga BPBD, BNPB maksud saya, untuk kemudian memantau, kemudian menyiapkan responnya apabila kemudian muncul. Ini yang kita pantau, ada beberapa hal, baik itu informasi tentang gempa, kemudian informasi tentang tinggi gelombang, kemudian juga informasi tentang tingkat panas saja,
Jadi daerah mana yang panasnya meningkat dan sebagainya kita bisa memantau. Demikian juga curah hujan dan kemungkinan cuaca yang ekstrim itu juga kita pantau, termasuk arah angin, kemudian tinggi gelombang yang kalau terkait ada dengan potensi cuaca yang ekstrim bisa langsung disosialisasikan begitu ya Pak harapannya. Kita siapkan antisipasinya. Ya. Nah, saya juga tertarik nih Pak di sebelah sini ada layar yang cukup besar. Ini bisa dibilang layar utama ya Pak. Ya. Ada titik-titik yang sudah kelihatan warna biru, merah, hijau. Boleh diekspor Pak? Ini menunjukkan apa saja? Ya. Yang pertama kita memantau di area laut atau di sepanjang pantai. Kita bisa lihat ini adalah kapal-kapal yang terpantau dari ice-nya, sehingga kita bisa melihat kapal yang ada sekitar Labuan Bajo. Demikian juga kita melihatnya ada beberapa titik merah ini adalah kapal-kapal patroli kita bersama dengan krunya yang terus memantau agar kemudian wilayah laut di Labuan Bajo ini aman, dan kita sudah mensosialisasikan agar kemudian hal-hal apa yang kemudian masyarakat harus menyesuaikan terkait dengan perhelatan nanti kita di sekitar Labuan Bajo. Tentu kita juga bersama dengan TNI Angkatan Laut dalam hal ini untuk kemudian menjaga agar wilayah laut aman. Ini di sini kita lihat ada beberapa titik biru ini adalah petugas-petugas lalu lintas kita yang sudah siap untuk mengamankan jalur ataupun mengawal delegasi yang nantinya akan hadir. Kita lihat di sekitar bandara sudah siap petugasnya untuk melakukan kegiatan pengawalan. Yang merah dan hijau ini adalah petugas-petugas kita yang sudah tersebar saat ini, dan secara real time mereka bisa berkomunikasi dengan kami sehingga kemudian kita bisa merespon apa-apa yang mereka laporkan dari lapangan. Artinya kalau kemudian ada kemacetan atau ada rekayasa lalu lintas, semuanya akan terlihat di sini ya Pak. Petugas bisa langsung ditugaskan di titik yang ada hambatan-hambatan itu. Ya, kita tahu di Jalan Soekarno-Hatta ini di depan Hotel Merora, kondisi saat ini merah, macet ini sedang dilakukan langkah rekayasa lalu lintas karena nanti alur awalnya jalur itu dari arah sini ke sini, namun nanti pada pelaksanaan akan dibalik karena untuk menyesuaikan daripada kedatangan delegasi dan perhelatan pada hari H tanggal 10. Kemudian kita juga melihat beberapa laporan yang kita pantau sampai hari ini, ada 857 laporan dari lapangan yang kita pantau, yang kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa ada laporan yang sifatnya serius harus kita respon. Kita lihat di ini misalnya salah satu contohnya ya Pak, boleh dijelaskan secara singkat Pak? Nah, ini laporan ada di sini. Kemudian kalau kita lihat isi laporan dari petugas yang melaporkan apa? Nah, ini isi laporannya. Ya, ada himbauan agar masyarakat karena banyak hewan ternak yang lalu lalang di jalan, kemarin kita menghimbau agar kiranya itu bisa ditaruh di kandang agar kemudian hewan tidak lalu lalang. Kalau kemudian masih ditemukan adanya hewan yang lalu lalang. Ini juga kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah agar kemudian jalan yang nanti dilewati itu steril, bersih, dan kemudian lancar untuk pergerakan dari delegasi dari tempat ke tempat yang lain. Oke, itu tadi salah satu contohnya ya Pak, gimana dari comment center ini aduan dari masyarakat atau petugas di lapangan bisa langsung termonitor. Ya, ini mereka melaporkan melalui video. Ini kondisinya mereka sudah menyiapkan kandang untuk nanti hewan ternak yang ada di jalanan akan kita taruh di kandang-kandang yang sudah disiapkan. Baik, canggih juga ya Pak. Jadi semuanya ini bisa termonitor dari media sosial, dari anggota yang ada di lapangan, dan respon cepat diharapkan bisa segera diambil. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi, sebetulnya masih banyak sekali ya yang bisa dieksplor dari comment center ini bersama dengan Asops Kapolri, Pak Irjen Agung. Terima kasih sekali lagi Pak. Jadi seperti itu pemirsa terkait dengan kecanggihan dan juga kesiapan pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo ini, tentu kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar karena sebentar lagi kita akan menyambut KTT ASEAN ini bersama. Dan selamat pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi lainnya bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan rekan-rekan. Baik, Marcel, terima kasih untuk informasinya dari Labuan Bajo. Kalau kita lihat, Naila, sudah sangat siap kelihatannya ya, aparat kepolisian untuk mengamankan kehalatan KTT ke-42 ASEAN. Ya,
KTT ASEAN Labuan Bajo. Kita lihat bersama tadi bagaimana kemudian di comment center ada laporan langsung lekas atau cepat ditanggapi begitu ya Ren ya. Bahkan ada bukti otentik, ada foto, ada video, dan ini bisa langsung dilihat, luar biasa. Tinggal diklik saja muncul lokasinya dan laporannya seperti apa. Tadi kita sudah menyimak laporan dari rekan kami Marcelina Tumondo dari gelaran KTT ASEAN Labuan Bajo. Kita harapkan semoga penyelenggaraannya berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Lancar, ya. betul. Dan informasi dalam Selamat Pagi Indonesia lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di